diberkati Tuhan, salam jumpa kembali bersama dengan saya lewat video khotbah pada hari ini. Bersyukur bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu Saudara sekalian semua. Saya percaya karena anugerah Tuhan, karena kemurahan dan kasih sayang Tuhan. Bapak Ibu Saudara, baiklah sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita. Kita mau minta pimpinan tuntunan Tuhan dalam doa kita supaya Tuhan menolong, memberkati kita lewat firman yang kita dengar pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu mengucap syukur buat hari ini kami telah diberi kesempatan kembali untuk mendengar firman Tuhan, satu kesempatan yang indah. Biarlah kami maksimalkan waktu ini dengan sungguh-sungguh Tuhan, supaya kami beroleh berkat dari firman-Mu. Urapi hamba dengan urapan yang khusus, berikan hikmat kepada kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang berkati Tuhan, senang bisa jumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Tentunya kalau kita bisa jumpa kembali pada hari ini, semua karena anugerah, kasih setia dan pertolongan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dicintai Tuhan, saya senantiasa berdoa buat Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudari berada, kiranya dalam pertolongan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, dan dalam keadaan tubuh yang sehat-sehat dari Tuhan semuanya. Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat Alkitab kita dari Kitab Mazmur pasal 23. Kitab Mazmur pasal 23 ayat yang pertama hingga ayat ke-6. Saya akan baca buat kita semua, perhatikan dengan baik. Mazmur 23 1 sampai 6. Perikopnya berjudul Tuhan Gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kita di sini melihat bahwa Daud menulis surat ini, atau Daud menulis kitab ini, saudaraku. Tulisan-tulisan ini dikategorikan sebagai kitab puisi, saudaraku. Ini adalah puisi yang sangat indah, salah satu puisi sangat indah dari seluruh bagian di dalam kitab Mazmur ini. Bapak Ibu saudara berkati Tuhan, di sini Daud menggambarkan Tuhan sebagai gembalanya. Tuhan sebagai gembala ini adalah satu hal yang luar biasa, saudaraku. Ini adalah pengalaman hidupnya yang dibagikan buat kita semua pada hari ini. Saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Daud menuliskan ini berdasarkan pengalaman hidupnya. Daud menuliskan hal ini berdasarkan apa yang dia pernah lakukan pada waktu dulu, waktu dia masih muda sebelum dia menjadi raja. Dia adalah seorang gembala dari kambing domba milik ayahnya yang bernama Isai. Dia menggembalakan ternak milik ayahnya dalam kesehariannya pada waktu itu, pada waktu dia muda. Dan ini Daud sangat paham tentang hal ini. Daud sangat paham bagaimana menjadi seorang gembala. Daud juga paham sekali atau sangat menguasai sekali bagaimana kehidupan para domba-domba pada waktu itu, saudaraku. Dan ini merupakan hal yang relevan untuk dibagikan buat kita semua pada hari ini. Bapak Ibu saudara yang berkati Tuhan, di dalam ayat 1 dan 2 dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, ini berbicara tentang berkat-berkat jasmani buat kita semua, saudaraku. Pada waktu kita menjadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai gembala agung yang baik buat kita semua, maka kita akan dibawa kepada berkat-berkat jasmaninya yang terbaik, saudaraku. Bapak Ibu saudara, Daud paham sekali tentang kehidupan gembala. Daud paham sekali tentang kehidupan domba-domba pada waktu itu. Dan Daud dalam kesehariannya, dia punya profesi sebagai seorang gembala pada waktu masa mudanya, saudaraku. Oleh sebab itu dia tulis seperti itu, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudaraku, bagaimana Daud dulu bisa memelihara, merawat domba-dombanya dengan baik. Dia selalu memberi makan dan minuman yang terbaik buat domba-dombanya, saudaraku. Dia baringkan domba-dombanya di rumput hijau supaya dapat istirahat, dapat makan makanan yang terbaik, dapat istirahat yang terbaik. Dia juga membawa domba-dombanya ke air yang tenang supaya dapat minum dengan leluasa, tanpa rasa takut, tanpa rasa khawatir, dan juga tanpa tergesa-gesa, saudaraku. Ini hal yang baik dan bahkan yang terbaik. Daud pelihara, Daud merawat domba-dombanya seperti itu. Nah, dia juga menggambarkan Tuhan sebagai gembalanya yang juga akan merawat, memelihara kita sebagai domba-dombanya, saudaraku. Nah, Bapak Ibu saudara yang dicintai Tuhan, pada waktu kita jadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan, sebagai gembala yang baik buat kita semua, saudaraku, maka dia akan bawa kita kepada berkat-berkat jasmani yang terbaik, saudaraku.
Bapak Ibu saudara berkati Tuhan, pengalaman hidup Daud dari sejak ia muda hingga ia tua, saudaraku, hingga masa tuanya, saudaraku, Daud menuliskan satu pengalaman yang indah dalam Mazmur 37 ayat yang ke-25, saudaraku. Mazmur 37 di ayatnya yang ke-25. Mazmur 37 ayat 25 mengatakan demikian, saudaraku. Di sana ditulis oleh Daud, Mazmur 37 ayat 25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Ayat 26, tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Bapak Ibu saudara yang berkati Tuhan, pengalaman hidup Daud sejak ia muda hingga masa tuanya, dia belum pernah melihat orang percaya, orang benar ditinggalkan oleh Tuhan, dan anak cucunya meminta-minta roti, saudara. Dikatakan ayat 26 dan seterusnya bahwa anak cucunya bahkan memberi pinjaman dan menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara kan kasih dalam Tuhan, pada waktu kita jadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai gembala agung yang baik buat kita semua, maka dia akan pelihara kita, dia akan berkati kita dengan berkat-berkat jasmani yang terbaiknya, saudaraku. Dan ini pengalaman Daud, pernah dia lihat anak cucunya orang benar atau orang percaya ini meminta-minta roti atau ditinggalkan oleh Tuhan. Tuhan akan senantiasa memberkati, sehingga Daud katakan, Tuhan adalah gembalaku, tidak kekurangan aku. Pada waktu kita jadikan Tuhan Yesus Kristus juga sebagai gembala agung yang baik buat kita semua, maka kita tidak akan pernah kekurangan akan segala sesuatu. Saudaraku, di tengah situasi pandemi COVID-19 yang sulit bagi sebagian orang karena ekonomi yang sedang terganggu pada hari-hari ini, saudaraku, ya, di seluruh planet bumi ini, di tiap-tiap negara manapun mengalami dampaknya dari pandemi COVID-19, sehingga dapat dikategorikan sebagai resesi ekonomi global, saudaraku. Dan ini berdampak sangat luar biasa buat ekonomi tiap-tiap orang, saudaraku. Sehingga hari-hari ini ada banyak orang yang sedang membutuhkan kebutuhan-kebutuhan jasmaninya. Ada banyak orang yang sedang khawatir, sedang takut apakah kebutuhan-kebutuhan jasmaninya masih bisa terpenuhi untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarganya, saudaraku. Sebab ada banyak orang mengalami PHK, ada banyak orang mengalami gajinya dikurangkan, pendapatannya dikurangkan, dan bahkan ada banyak orang juga mengalami usahanya gulung tikar. Saudaraku, hal seperti ini yang sangat menjadi kekhawatiran bagi tiap-tiap orang mengenai kebutuhan jasmani. Tapi waktu kita jadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai gembala agung yang baik buat kita, maka dia akan bawa kita pada berkat-berkat jasmani yang terbaiknya, saudaraku. Ini yang Daud katakan, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Bapak bisa kasih Tuhan, bukan itu saja berkat jasmani, tapi berkat rohani pun juga Tuhan siapkan buat kita. Pada saat ini, saudaraku, di ayat yang ketiga dan keempat, dalam Mazmur 23 tadi katakan, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Saudaraku, saat ini di tengah pandemi COVID-19, ada banyak orang karena situasi yang sulit, karena ekonomi yang terganggu, saudaraku, dan juga belum lagi penyakit yang terus berkembang, terus meluas tampaknya, saudaraku. Ini membuat sebagian orang menjadi lelah, menjadi lesu, menjadi letih, menjadi lemah tak berdaya, saudaraku, dengan situasi keadaan yang sulit hari-hari ini. Maka Tuhan akan memberi kekuatan buat kita semua. Daud katakan, ia menyegarkan jiwaku, ia memberi kekuatan kepadaku. Saudaraku, ini penting sekali. Sebagai domba-domba gembalanya kita perlu kekuatan. Ini berkat rohani dari Tuhan. Ini berkat rohani dari Tuhan, yaitu Tuhan akan memberikan kekuatan melalui kuasa Roh Kudusnya buat kita hari ini telah merasa lemah, buat kita hari ini telah merasa letih lesu dalam perjalanan hidup kita, saudaraku. Tuhan memberi kekuatan buat kita. Dan juga, saudaraku, dikatakan, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Saudaraku, pada waktu itu domba-domba gampang tersesat, saudaraku. Kalau tidak dibimbing, dituntun, diarahkan oleh gembalanya, maka domba ini akan melenceng dan akan tersesat, saudaraku. Bapak Ibu saudara berkati Tuhan, pada waktu itu gembala dilengkapi dengan alat yang namanya tongkat yang ujungnya ada pengait, saudaraku. Dan pada waktu umpamanya domba, salah satu dombanya keluar dari jalur, dari kawanan domba, dia mulai tarik itu domba yang tersesat, dibawa kembali masuk ke dalam kawanannya, saudaraku. Dan juga pada waktu itu, saudaraku, para gembala ini punya tanggung jawab untuk memilih jalan yang bagus, jalan yang rata, jalan yang baik. Karena kita tahu di Yerusalem atau di Israel ini tanah-tanahnya berbatuan, saudaraku, dan jarang sekali tanah yang rata. Dan oleh sebab itu gembala mencari jalan yang baik, itu tugasnya, mencari jalan yang lurus supaya domba-domba bisa berjalan dengan baik, dan lurus, saudaraku, supaya domba-domba ini bisa terarah dan diarahkan di jalan yang benar. Saudaraku, ini tugas gembala. Nah, demikian juga pada waktu kita jadikan Tuhan Yesus sebagai gembala agung kita yang baik, dia akan membimbing kita, dia akan menuntun kita tetap berada di jalan yang benar, tetap berada di jalur yang benar, saudara. Hari-hari ini di musim pandemi, ada banyak tawaran-tawaran dunia, ada banyak godaan-godaan dunia.
Ada banyak hal-hal yang bisa membuat kita beralih pandangan kita dari Tuhan kepada yang lain. Oleh sebab itu Tuhan melalui Roh Kudusnya akan membimbing kita, yaitu menuntun kita tetap ada di jalan yang benar. Saudaraku, ini berkat rohani dari Tuhan pada waktu kita jadikan Tuhan Yesus sebagai Gembala Agung yang baik buat kita. Saudaraku, bukan itu saja, tapi berikutnya dikatakan di 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Saudaraku, di tengah pandemi COVID-19 ini mungkin merupakan situasi yang gelap buat kita semua. Di tengah pandemi COVID-19 ini merupakan suatu hal yang mengerikan, yang kelam buat kita semua, karena kita nggak tahu akan terjadi apa di depan sana. Saudaraku, ke depan masih tanda tanya besar buat kita. Apakah masih bisa kembali seperti pada waktu itu situasinya? Ini masih tanda tanya buat kita semua, saudara. Dan sampai kapan berakhirnya pandemi ini, kita tidak ada yang tahu. Oleh sebab itu, situasi seperti ini dapat digambarkan atau dikatakan sebagai situasi yang gelap, yang kelam buat kita semua. Nah, dalam kekelaman ini, orang penuh dengan ketakutan. Dalam ketidakpastian ini, orang penuh dengan kekhawatiran. Dalam ketidakpastian ini, saudaraku, dalam tanda tanya yang besar ini, orang ketakutan, saudaraku. Tapi Daud katakan, sekalipun aku jalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan Gembalaku menyertai aku. Saudaraku, mari kita jadikan Tuhan Yesus sebagai Gembala Agung yang baik buat kita, supaya kita bisa dapat penyertaan dari Tuhan dalam situasi yang tidak pasti. Dalam situasi yang gelap ini, kita dapat penyertaan dari Tuhan. Oleh sebab itu, kita nantinya akan berkata, aku tidak takut melewati situasi dan keadaan yang gelap ini, karena Tuhan beserta dengan aku. Dia Allah Immanuel, Allah yang menyertai aku. Bapak Ibu sering kasih Tuhan, bukan itu saja. Di ayat atau bagian berikutnya dikatakan, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudaraku, pada waktu dulu gembala-gembala diperlengkapi dengan peralatan yang namanya tongkat dan gada. Gada ini seperti tongkat, tapi di bagian ujungnya ada satu bola besar, saudaraku. Itu dipakai untuk melawan musuh-musuhnya seperti beruang atau serigala yang akan menerkam domba. Pada waktu itu bisa dihajar pakai gada itu, saudaraku. Dan juga tongkat juga untuk mengusir pemangsa-pemangsa domba pada waktu itu. Bapak Ibu Tuhan, di sini kita melihat pada waktu kita sulit, pada waktu kita susah, pada waktu kita sedih, ada Roh Kudus yang menghibur kita, saudaraku. Itu berkat rohani buat kita. Ada kekuatan Tuhan melalui Roh Kudusnya menghibur kita pada waktu kita susah. Hari-hari ini tengah pandemi COVID-19, mungkin kita merasa sedih, kita merasa susah. Kapan ini segera berakhir? Situasi dan keadaannya seperti ini. Saya masih tinggal di rumah saja sampai hari ini, stay at home. Bagaimana dengan kehidupan, kelangsungan kehidupan rumah tangga saya? Saudara Tuhan, kita perlu penghiburan dari Tuhan. Pada waktu kita jadikan Tuhan Yesus sebagai Gembala Agung yang baik buat kita semua, maka Dia akan menghibur kita melalui Roh Kudusnya. Saudaraku, berikutnya adalah bukan saja berkat jasmani dan rohani yang Tuhan berikan buat kita. Pada waktu kita jadikan Dia sebagai Gembala Agung yang baik buat kita, tapi Dia juga membawa kita pada satu kehidupan yang dipermuliakan. Ini tujuan daripada tiap-tiap orang sebetulnya tanpa disadari. Semua orang hidup ingin mengalami hidup yang dipermuliakan. Pada ujung-ujung hidupnya, dia rindu untuk dimuliakan oleh Tuhan maupun oleh sesamanya, saudara. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dikatakan di ayat 5, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia masa kini, atau dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, dikatakan bahwa Tuhan menyiapkan pesta bagiku, Tuhan menyiapkan hidangan yang terbaik bagiku, Tuhan menyiapkan hidangan yang lezat, minuman, makanan yang berlimpah-limpah. Aku disambut Tuhan seperti tamu terhormat. Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan, kita melihat di sini bukan saja kita diberkati secara jasmani atau secara rohani, Tuhan siapkan buat kita berkat-berkat itu, tapi Tuhan juga ingin membawa hidup kita kepada hidup yang dipermuliakan, saudaraku, pada hidup yang diperkenan oleh Tuhan, dihormati, dimuliakan oleh Tuhan, supaya kita bisa mencapai kemuliaan dari yang satu kepada kemuliaan yang berikutnya, saudaraku. Ini tujuan hidup kita, supaya hidup kita pada akhirnya memuliakan nama Tuhan. Orang melihat kebaikan Tuhan senantiasa dalam kehidupan kita sepanjang umur hidup kita. Dikatakan kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudaraku, pada waktu itu kita akan menjadi kesaksian, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan buat orang lain yang melihat hidup kita, dan akhirnya kita bisa setia kepada Tuhan sepanjang umur hidup kita, semasa hidup kita, saudaraku. Nah, ini, saudaraku, bukan saja berkat jasmani rohani yang Tuhan berikan buat kita, tapi Tuhan juga ingin bawa kita kepada hidup yang dipermuliakan, pada hidup yang dihormati, pada hidup yang diperkenan, dan akhirnya orang melihat bahwa seumur hidup kita penuh dengan kebajikan dan kemurahan Allah, dan ini menjadi kesaksian hidup bagi orang lain, dan juga nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan, dan kita akhirnya berkomitmen
untuk tetap setia di dalam Tuhan, mengikut Tuhan sepanjang masa umur hidup kita, saudaraku. Bapak Ibu kami berkati Tuhan, saya percaya pada waktu kita jadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Gembala Agung kita yang baik, maka berkat-berkat jasmani yang terbaik, berkat-berkat rohani yang menguatkan kita, yang menyertai kita, menuntun memimpin kita jalan yang benar, dan juga yang menghibur kita, dan dia juga akan bawa kita pada kemuliaan demi kemuliaannya, saudara. Tuhan berkati kita semua, Tuhan tolong kita semua. Saya percaya Tuhan pasti tolong dan sanggup memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami telah dengar firman Tuhan yang baik pada hari ini. Kami mau jadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai Gembala Agung yang baik buat kami semua, sehingga kami boleh mengalami berkat-berkat jasmani yang terbaik dari Tuhan. Kami boleh menemukan berkat-berkat rohani yang Tuhan siapkan buat kami, berkat-berkat rohani yang menguatkan, yang menuntun membimbing kami di jalan yang benar, dan juga yang menyertai kami dalam kegelapan, dan juga yang menghibur kami pada waktu kami susah, dan juga kami mengalami hidup yang dipermuliakan oleh Tuhan, mendapat perkenanan yang luar biasa dari Tuhan, dan menjadi kesaksian bagi banyak orang, dan nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tolong kami semua, berkati kami semua. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, puji Tuhan, haleluya. Tuhan berkati kita semua, amin.